Terus stand mic-nya ini, nah ini yang aku kurang puas ya. Jadi stand mic-nya ini menurutku terlalu pendek ya. Dan dengan harga yang udah pricey kayak gitu, aku harus nambah stand mic lagi buat mic ini. Akhirnya aku beli stand mic yang buat di meja gitu. Teman-teman harus pikirin dulu mau yang kayak gimana. Kalau teman-teman mau bikin konten di luar ruangan, jangan pakai MV6 ini karena kurang fleksibel. Buat kalian yang lagi nyari mic USB dengan budget 2 jutaan, tonton video ini dulu ya, biar gak nyesel ketika nanti udah beli. Jadi aku mau review mic pertama aku, Shure MV6. Dulu pernah sih beli clip on yang 50 ribuan gitu, tapi kalau dalam tanda kutip beli mic yang cukup serius lah gitu, itu baru ini pertama ya. Mereknya adalah Shure MV6 dan seperti kita tahu, Shure ini adalah merek yang udah terkenal banget, sering banget dipakai podcaster-podcaster baik dalam ataupun luar negeri, dan aku udah pakai selama 4,5 bulan. Jadi sekarang aku mau review ya. Sebenarnya ini mic gaming ya, dan ini sebenarnya lebih buat untuk gamer sama streamer. Cuman karena mic merek Shure yang lain itu harganya pricey banget, dan ini salah satu yang paling terjangkau, jadi ya mau nggak mau beli ini. Ada sih yang lebih terjangkau lagi, tapi bukan di official store. Ada ya di marketplace, tapi aku kalau belinya bukan di official store masih belum berani sih teman-teman. Kalau merek Shure tapi model yang lain yang sering dipakai sama orang-orang di podcast itu bisa 2 atau 3 kali lipatnya lagi sih dari ini. Sedangkan budgetku tuh nggak sampai segitu. Dan disclaimer juga, aku bukan orang yang ahli banget di bidang sound. Aku cuman orang awam biasa aja yang mau review mic. Siapa tahu teman-teman yang mau beli mic, mau nonton referensi-referensi dari YouTube. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu referensi videonya. Jadi ini lebih ke pendapatku sebagai orang awam ya, jadi mungkin lebih subjektif dan berdasarkan pengalamanku selama pakai mic ini 4,5 bulan. Jadi aku belinya di official store di marketplace karena waktu itu aku nyari di offline, aku nggak nemu yang Shure MV6 gitu. Adanya model yang lain tapi itu pun harganya lebih mahal ya. Jadi aku memutuskan akhirnya beli yang Shure MV6 ini. Waktu itu aku udah coba telepon salah satu toko yang dia jual produk Shure di Jogja, dan juga aku udah cari di Semarang tapi tetap gak nemu ya. Jadi akhirnya aku terpaksa beli secara online. Oke, kita langsung aja. Jadi kalau dari website Shure juga ya, ini memang mic dikhususkan buat gamer sama streamer sebenarnya. Cuman kan gak menutup kemungkinan juga sih kalau mau dipakai untuk yang lain. Nah kalau teman-teman beli, di package-nya itu ada 3 ya. Yang pertama mic-nya, yang kedua kabel USB Type-C to Type-C, yang ketiga stand mic-nya. Soal kabel itu dari Shure MV6 ini disediakan Type-C to Type-C ya. Jadi kebetulan laptopku sendiri udah Type-C juga. Jadi waktu itu aku bisa langsung plug and play. Tapi teman-teman yang laptopnya belum Type-C juga nggak perlu khawatir sih, karena bisa pakai Type-C to tipe A gitu ya. Dan di sini kabel Type-C to Type-C-nya udah nggak ada ya teman-teman, karena waktu itu ada sedikit insiden waktu aku make, mic-nya tuh jatuh dan cukup kenceng, jadi kabel USB-nya itu bengkok dan akhirnya nggak bisa dipakai. Jadi sekarang aku pun pakai USB Type-C ke tipe A gitu ya. Dan kalau pakai USB, pastikan USB-nya yang bisa untuk transfer data ya, bukan yang untuk nge-charge aja. Tapi dengan aku ganti ke Type-C to tipe A ini, keuntungannya adalah kalau aku lagi pakai laptopnya sambil nge-charge itu bisa pakai mic-nya. Kalau dulu kan gantian ya portnya, kalau lagi pakai mic ya nggak bisa sambil ngecas gitu, karena kalau ngecas di laptopku sekarang udah pakai Type-C. Nah sekarang malah enak kalau pakai tipe A, bisa bersamaan. Kalau baterainya habis aku bisa sambil pakai mic-nya. Terus stand mic-nya ini, nah ini yang aku kurang puas ya. Jadi stand mic-nya ini menurutku terlalu pendek ya, dan dengan harga yang udah pricey kayak gitu, aku harus nambah stand mic lagi buat mic ini. Akhirnya aku beli stand mic yang buat di meja gitu. Atau kalau teman-teman mau beli extendernya ada sih gitu, cuman kan budget lagi. Nah itu tergantung kebutuhan aja sih. Kan kadang kita lihat juga ya podcast ada yang mic-nya yang dijepitin di meja, atau ada juga yang pakai stand yang ditaruh di meja gitu. Tapi intinya keluar budget lagi. Kalau dari desainnya menurutku cukup oke. Ada busa yang fungsinya kayak pop filter gitu teman-teman. Jadi suaranya nggak terlalu kresek-kresek, jadi lebih soft lagi. Terus ada tombol mute-nya ya. Jadi teman-teman bisa pencet kalau mau nge-mute di sini, atau dari aplikasinya juga bisa. Nanti kita bakal bahas juga aplikasinya. Terus build quality-nya dari metal ya, logam. Jadi cukup kuat. Nah sekarang coba kita lihat ke bagian konektor di bawah ini. Jadi di bawah itu ada port Type-C sama jack 3,5 mm. Nah Type-C ini tentunya buat nyalurin suara dari mic ke laptopnya atau ke
perangkatnya. Habis itu port yang 3,5 mm headphone jack ini buat real time headphone monitoring ya. Jadi sambil kita bisa dengerin suara kita monitor mungkin kurang gainnya atau kurang tone-nya, itu bisa diubah. Terus karena ini headphone-nya pakai USB, jadi teman-teman nggak perlu sound card lagi, tinggal plug and play ke perangkat teman-teman. Cuman aku sampai sekarang belum tahu ya gimana caranya biar bisa langsung pakai ke Android ya gitu. Itu nanti di akhir kita bakal bahas sebagai salah satu kekurangan dari mic ini. Dan kalau menggunakan mic ini direkomendasikan jaraknya itu 15 sampai 30 cm. Cuman aku kadang ya nggak sampai segitu. Aku lebih deket ya. Ya itu kan rekomendasi teman-teman. Artinya kalau dilakukan ya baik, kalau nggak ya nggak apa-apa. Dan yang aku suka dari hasil suaranya itu clear, tebal, tapi tetap natural dan jelas juga. Nah, sebenarnya mic ini kalau teman-teman colokin USB-nya ke laptop bisa langsung plug and play. Jadi nanti kalau teman-teman buka WA atau CapCut atau Filmora ya, aku pakai Filmora sih. Kalau nge-record kan ada input audionya, itu langsung ada pilihan Shure MV6. Nah, tapi Shure kan punya aplikasi Motive Mix. Nah, kita juga bisa pakai input Motive Mix ini. Dan kalau kita udah install Motive Mix, nanti di pilihan audio di CapCut, Filmora atau WA-nya ada pilihan Shure MV6 yang tanpa editing dari Motive Mix dan ada juga pilihan Motive Mix-nya. Nah, sekarang kita langsung aja ya coba masuk ke aplikasi Motive Mix-nya. Oke, kita mulai dulu dari desibel ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur seberapa besar desibelnya. Ini aku pakainya 6, defaultnya sih 0 ya, tapi aku tambahin jadi 6 atau 12 ini kenceng. Terus kita balikin aja ke 6. Terus ada panning ini ya, panning apa panning ya. Nah, aku jujur nggak pernah pakai fitur ini, soalnya aku nggak pakai headphone buat monitoring, tapi kayaknya ini buat lebih mengarahkan dia itu nanti suaranya lebih masuk ke headphone yang left atau yang right ya, sepertinya kayak gitu sih. Nah, ini bisa diatur di sini. Nah, terus kita masuk ke settingan yang lebih detail, kita klik yang pengaturan perangkat ini. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Dari atas ya, nonaktifkan tombol senyap. Kalau nonaktifkan tombol senyapnya ini dinyalain, dia bakal ngehold supaya mic-nya on terus gitu. Jadi ini berguna banget ya, karena tombol mute di mic ini sering kepencet juga ya, dan kadang bisa aja lupa. Jadi kita udah ngomong panjang lebar ternyata mic-nya masih ke mute gitu. Jadi kalau aku sih selalu aku nonaktifin ya. Jadi kalau dipencet dia bakalan kedip-kedip warna merah ya, seperti kalau kita lagi nge-mute, tapi habis itu langsung hijau lagi, nggak bisa di-mute. Terus ada gain ini. Gain itu lebih kepada sensitivitas mic-nya. Kalau gainnya makin tinggi, dia itu semakin sensitif menangkap suara yang bahkan jauh dari mic-nya itu. Jadi ini cocok kalau misalnya kita menempatkan mic-nya agak jauh dari sumber suara, karena dia bisa menangkap range yang lebih jauh. Tapi kekurangannya kalau gainnya tinggi, dia bakal menangkap suara-suara lain di sekitar ruangan yang nggak penting. Contohnya suara kipas angin. Nah, itu juga ketangkep. Nah, kalau gain rendah itu cocok kalau kita mau meletakkan mic dekat dari sumber suara gitu. Tapi kalau gainnya rendah, sensitivitasnya berkurang, noise di ruangannya juga semakin berkurang gitu. Jadi ada plus minusnya. Kita coba ya, gainnya dinaikin. Coba ini gainnya dinaikin. Cek 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 cek. Kalau gainnya dinaikin, suaranya juga makin naik dan makin sensitif. Kalau dikurangin ya makin berkurang. Cek 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 cek. Oke. Tapi buat teman-teman yang nggak mau ribet ngatur-ngatur gain ini, bisa aja diklik auto level ini. Tuh, jadi nanti dia bakalan secara otomatis menyesuaikan gainnya. Terus tone, ada tone gelap sampai tone terang. Kalau aku biasanya pakai yang tone gelap full ya. Karena kalau tone gelap itu suaranya lebih tebel, tapi masih tetap kelihatan natural. Kalau tone terang atau bright itu suaranya nggak terlalu tebel. Coba aja ya kita cek cek cek. Ini tone terang ya. Kita pakai tone terang. Terus sekarang kita tone gelap gitu. Jadi kalau tone gelap suaranya lebih tebal. Nah, terus denoiser real time dan penyumbat suara gemuruh ini fungsinya buat mengabaikan suara-suara noise di sekitar ruangan. Contohnya ya, ini aku nyalain kipas angin. Ini kan aktif ya denoiser real time-nya. Sekarang kita bandingin ya kalau mati sama nyala. Kita coba kalau denoiser real time-nya matiin dulu, suara kipas anginnya bakal kedengeran, teman-teman. Oke, sekarang kita nyalain ya denoiser real time-nya.
Nah, jadi kayak gitu bedanya. Oke, selanjutnya tentang pembatas ini. Jadi ini untuk menghindari distorsi pada volume puncak. Kalau teman-teman ngomongnya suaranya lagi kenceng, dia bakal ngelimit di suatu titik desibel tertentu biar suaranya tuh nggak pecah. Terus kompresor ini untuk menyetabilkan suaranya. Kalau terlalu tinggi direndahin, kalau terlalu rendah agak ditinggiin. Jadi suaranya lebih stabil. Nah, sekarang ke minusnya ya. Ini menurutku ya. Jadi kalau teman-teman nggak setuju boleh aja silahkan tulis di kolom komentar. Yang pertama itu tadi ya, mic-nya itu terlalu pendek teman-teman. Jadi kita harus keluar budget lagi buat stand mic-nya gitu. Padahal ini harganya udah pricey banget ya. Jadi sebenarnya aku pikir ekspektasinya dia bisa lebih tinggi dan lebih fleksibel gitu, bisa dinaikin atau diturunin gitu. Tapi ternyata enggak. Terus yang kedua tentang koneksi ke Android ini ya. Nah ini aku tuh udah coba mengkoneksikan mic-nya ke Android secara langsung. Dulu waktu masih ada kabel Type-C to Type-C-nya, aku colok langsung ke HP-nya, ternyata dia nggak respon. Bahkan lampu di tombol mute-nya itu nggak nyala. Jadi seolah-olah kayak dia tuh nggak punya daya buat nyala. Waktu aku udah ganti Type-C to tipe A, terus ke OTG lewat HP juga nggak connect. Terus cara terakhir aku waktu itu lihat di salah satu tutorial, caranya itu Type-C-nya buat ngasih daya supaya on. Terus port 3,5 mm-nya buat colokin ke HP. Dan aku udah beli kabel jack 3,5 mm to 3,5 mm juga. Male to male ya. Dan tetap aja itu nggak connect dan nggak bisa masuk tuh. Jadi kalau teman-teman tahu bisa tulis kolom komentar ya. Nah, karena aku masih belum nemuin caranya biar bisa langsung colok ke HP, efeknya adalah kalau mau bikin konten di luar ruangan kayak misalnya mau wawancarain orang, satu-satunya ide yang aku punya kalau mau bikin konten di luar ruangan ya aku bawa tasnya isi laptop. Nah, laptopnya itu dicolok pakai kabel USB yang panjang sambil aku bawa mic. Tapi gak fleksibel sih sebenarnya gitu. Tapi ya cuman itu yang aku tahu sih caranya. Jadi bakalan kurang fleksibel. Nah, itu pentingnya teman-teman sebelum beli mic itu tentuin dulu mau konten di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau teman-teman mau bikin konten di dalam ruangan, ini cocok banget buat konten di dalam ruangan. Suaranya tebel, tone-nya oke, tapi tetap natural dan clear ya suaranya. Tapi kalau di luar ruangan, teman-teman bisa pakai model mic yang lain ya. Pakai yang Saramonic atau kalau orang yang bikin video di TikTok tuh biasanya ada yang di baju ya, yang bulat itu ditempel kayak gitu. Aku belum ngecek ya itu mereknya apa gitu. Nah, itu harus dicek dulu teman-teman. Harus pikirin dulu mau yang kayak gimana. Kalau teman-teman mau bikin konten di luar ruangan, jangan pakai MV6 ini karena kurang fleksibel. Terus yang terakhir ini mungkin ya bukan minus ya, tapi lebih ke selera aja. Aku ngerasa hasil output dari Mixsure MV6 ini masih tetap kurang tebel gitu loh. Ya oke, udah tebel tapi perlu sedikit lagi dikasih penebalan. Nah, jadi aku pakai aplikasi Filmora, aku ngaktifin AI Voice Enhancer-nya. Tuh, jadi suaranya lebih tebel. Kalau misalnya tanpa AI Voice Enhancer, suaranya kayak gini teman-teman. Ini tanpa AI Voice Enhancer. Nah, sekarang kalau pakai AI Voice Enhancer dari Filmora, suaranya kayak gini teman-teman. Nah, itu bedanya. Satu lagi, kalau misalnya aku lagi tarik nafas, itu nafasnya juga kedengaran banget sih menurutku gitu. Jadi masih perlu di rough cut ya, potong kecil-kecil, atau buat meminimalisir pakai AI Voice Enhancer dari Filmora itu tadi. Kalau CapCut aku jarang pakai ya, tapi mungkin ada juga gitu. Jadi noise-nya waktu tarik nafas itu jadi berkurang banget. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari mic buat bikin konten. See you teman-teman.